tujuannya untuk apa, bisa dilakukan lewat anus. Kemudian kontraindikasi, goyang dengan pembedahan pada rektal atau mengalami perdarahan pada rektal. Nah, jadi pemberian obat melalui anus atau rektal atau dengan cara suppositoria ini tidak bisa diberikan kalau pada daerah rektum itu ada masalah. Contohnya pada pasien yang dilakukan pembedahan pada daerah rektum, misalnya apa? Hemoroid misalnya. Nah, hemoroid apalagi hemoroidnya internal yang di dalam, sehingga dia kan mengambilnya jaringan hemoroid yang diambil itu di darah dalam, tidak kuat. Pada saat menempatkan obat suppositoria, ya baik yang seperti ini atau seperti peluru itu, maka ditempatkannya harus dengan benar. Nah, yaitu pada dinding mukosa rektal dan melewati sphincter ani internal. Nah, sehingga suppositoria tidak akan dikeluarkan. Jadi gini, di daerah rektum, ya daerah rektum. Jadi saluran pencernaan itu yang paling bawah kan rektum. Nah, rektum nanti kemudian keluar. Nah, rektum itu ada salah satu otot namanya sphincter. Nah, sphincter ini kalau pada rektum ya namanya sphincter ani atau sphincter recti. Nah, kemudian kalau pada saluran kencing itu juga ada sphincter yang namanya sphincter uretra, atau sphincter alveoli. Fungsi dari sphincter ini adalah sesuatu. Sphincter ini bisa buka, bisa nutup, tergantung dari sinyal yang dikirimkan ke otak. Contohnya, misalnya kalau sphincter recti itu misalnya di rektum itu sudah penuh isinya, kan dia pengen keluar. Nah, pada saat dia mau BAB, ya, si BAB itu yang paling bawah kan menyentuh otot ini, atas sphincter menyentuh. Nah, sentuhannya ini dia akan mengirim ke otak, ya, mengirim kabar bahwa di situ mau ada yang lewat. Nah, kemudian dari kiriman itu, ya, karena sphincter ini kita bisa kendalikan, tergantung kita mau kendalikan. Nah, kalau misalnya kita bisa langsung mengeluarkan BAB ini, ya mungkin kita ke belakang. Nah, dengan refleks yang ada, maka sphincter ini akan membuka. Nah, buka. Setelah buka, isinya keluar, dia akan menutup lagi. Sehingga dia bisa buka, bisa menutup yang otot ini. Itu pada orang yang normal. Tapi pada suatu saat ada sphincter ini tidak bermanfaat. Karena apa? Ada persyaratan yang rusak. Kalau kita mana sims, ya posisinya sims. Dan kita kalau mau bekerja untuk dengan posisi sims, ya, entah tindakan apapun, perawat berada di belakang pasien, ya, tidak di depannya pasien. Nah, maka caranya untuk memudahkan mengambil posisi sim, entah nanti miringnya kanan atau kiri, ya misalnya karena saya di sini berarti ini pasiennya miringnya ke sana. Nah, coba yang paling mudah miring ke Mbak. Nah, setelah itu kaki yang bawah lurus, kaki yang bawah lurus, kaki yang atas ditekuk 90 derajat. Ya, yang bawah lurus, yang atas 90 derajat, kemudian lututnya taruh di sini. Terus gini, terus sini sendiri. Ya, sudah sini sendiri. Jadi jangan terlalu tinggi, ya, itu masih nggak nyaman. Jangan terlalu rendah, nanti sininya nggak bisa buka. Ya, kalau sudah seperti ini, maka ini celana pasien sudah dilepas, ya. Celana sudah dilepas. Kemudian untuk selimut, ya, karena kita yang akan kita papat daerah sini, maka sini ditutup, sini ditutup. Yang kelihatan sini saja. Nah, kemudian
kita sudah pakai handscoon, ya, kita pakai handscoon, kita siapkan obatnya. Kita siapkan obatnya. Ya ampun sampai Kita gol. siapkan tisu. Kemudian kalau sudah, ya sudah siap, pasiennya diedukasi. Pasien diedukasi. Edukasi yang pertama, ya, pasiennya tidak boleh mengejar selama obat dimasukkan. Nah, karena kalau ini dimasukkan pasien ngeden nanti ya orang itu masuk. Maka pasiennya tidak boleh mengejar dan pada saat obat masuk pasiennya disuruh Tarik nafas. Dah itu. Dua itu. Nah, yang penting. Nah, ini sudah saya pakai handscoon. Nah, kemudian caranya tangan yang satu yang atas. Nah, ini kita gunakan untuk membuka bokong. Nah, buka bokong atas. Nih. Setelah itu obat kita siapkan. Nah, kemudian kita masukkan. Pasiennya kita beri aba-aba. Ya, Bapak Ibu, mohon narik nafas panjang dan jangan di jangan mengejar. Ya, jangan mengejar. Dah, ini kita masukkan. Ya, masuk. Ya. Kalau misalnya pakai seperti ini dibuka, kemudian ini pencet sampai habis obatnya. Sampai habis obatnya. Nah, tapi kalau obatnya bentuknya peluru, ya Pak sudah, ini dimasukkan semuanya. Nah, tangan satunya ini dibuka, tangan satunya dari ini kita taruh sini. Kemudian ditekan. Ya, ditekan ini fungsinya biar tadi suku-sukunya maju di depan selimut. Ya, itu ya, jelas ya. Nah, sudah kita tekan beberapa saat. Nah, kalau sudah, ya ini kita tutup lagi. Nah, kemudian kita edukasi lagi jenis obatnya. Kalau obatnya itu berupa pencahar atau obat pengencer feses, ya nanti kan beberapa saat pasiennya akan terasa BAB. Kalau pasiennya bisa ke kamar mandi, ya pasiennya disuruh ke kamar mandi. Tapi kalau nggak bisa ke kamar mandi, ya kita tolong dengan menggunakan bis. Nah, edukasinya ini. Nah, setelah itu ini kita bersihkan dengan tisu, ya, kita bersihkan. Setelah itu pasiennya disuruh terlentang lagi. Nah, sambil menunggu pasien BAB nggak usah pakai celana dulu. Nah, tapi kalau obatnya itu bukan untuk pengencer BAB, misalnya tadi untuk menghilangkan rasa sakit atau untuk kejang atau demam itu juga yang paling bagus juga pakai bawah. Baik, kita ya kalau sudah diselimutkan lagi. Sudah itu aja. Yang penting untuk melalui suka-suka ini. Ada pertanyaan? Di sini aja nggak apa Mbak? Bantu saya ada beberapa. Duduk nggak apa-apa. Ya, sini aja. Kostum.